Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 490, Alami dan Tidak Terkendali. Mimpi. Si Uya mengerti dan berkata, akhir-akhir ini kau terlalu kurus, kakak tertua. Mengapa Anda tidak menyerahkan pengelolaan sekte kepada saya selama beberapa hari dan berkonsentrasi pada istirahat? Petik 2. Itu ide yang bagus. Terima kasih, saudara yang bijak. Yu Zhenghai mengangkat tangan dan mengirim segel telapak tangan ke udara. Dari kandang terdekat, Qin Yu berlari ke arahnya. Yu Zhenghai melompat ke punggungnya dan berkata, sampai jumpa dalam 2 hari. Perjalanan yang aman, kakak tertua. Melenguh. Qin Yu melenguh dan pergi di udara. Pada saat ini, Hua Chongyang berlari dengan tergesa-gesa. Dia meletakkan tangan di dahinya. Setelah mengamati selama beberapa waktu, dia bertanya-tanya, mengapa Master Sekte terburu-buru? Si Uya mengabaikannya dan berjalan ke aula pertemuan. Paviliun Langit Jahat. Duan Museng, Zhao Yue, Su Honggong, dan Little Yuaner mengepung Nona Keong. Sepertinya mereka khawatir dia akan melarikan diri. Guru telah mengatakan bahwa kita tidak untuk menakut-nakuti atau menggertaknya. Su Honggong tersenyum pada Cons. Salah satu dari mereka menghela nafas. Pada usianya, mengapa Tuan tiba-tiba membawa seorang anak kembali? Apakah menurutmu dia adalah putrinya yang lahir di luar nikah? Su Honggong bergumam pelan. Bam, aduh, kakak ketiga, untuk apa itu? Su Honggong bertanya. Apakah Anda memiliki keinginan mati, membicarakan sampah di belakang punggung Tuan seperti itu? Duan Museng tampak serius. Kamu benar, kakak ketiga. Zhao Yue bergerak di depan Cons dan melambai padanya. Dengan senyum tipis, dia bertanya, siapa namamu? Keong. Dia memegang seruling di satu tangan dan Keong di tangan lainnya. Nama aslinya adalah Cons. Su Honggong bertanya sambil tersenyum. Yuaner kecil melompat ke sisi Cons dan membandingkan ketinggian mereka. Dia menemukan bahwa mereka memiliki tinggi yang hampir sama. Kemudian, dia mengelilingi Cons saat dia bertanya, di mana rumahmu? Jauh sekali. Keong menunjuk ke timur. Yuaner kecil melompat mundur. Dia menarik ujung baju Zhao Yue dan berkata, kakak senior, menurutku dia tidak terlalu pintar. Keong berkedip dan bertanya dengan bingung, apa yang tidak cerah? Aku bilang kamu bodoh. Bodoh. Yang lain mengerti sekarang. Memang, Keong tidak terlalu pintar. Yuaner kecil terkikik dan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Aku akan menghancurkan kepala siapapun yang mengganggumu. Petik 2. Terima kasih, kata Cons. Ayo pergi, kita akan bersenang-senang. Mehem. Kedua gadis muda itu berpegangan tangan dan lari menuruni gunung. Duan Muzeng, Zhao Yue, dan Su Honggong tercengang saat mereka menatap punggung gadis-gadis muda yang mundur. Bukankah mereka seharusnya menanyai Cons bersama-sama? Mengapa Little Yuaner membelot di menit-menit terakhir? Di dalam paviliun timur, Lu Zhou duduk dengan punggung lurus di atas bantal terburu-buru saat dia melihat titik-titik di dashboard sistem. Poin prestasi, 54.680. Dia mendapatkan lebih dari yang dia harapkan dari perjalanannya ke Provinsi Jing. Dia hanya memperoleh beberapa ribu poin prestasi dengan membunuh Jiang Renyi dari Akademi Taixu, Zhang Ken dari cabang Hengku, dan Wakil Jenderal Provinsi Jing, Ning Han. Sisa poin pada dasarnya berasal dari Yu Zhenghai. Seberapa tidak nyaman itu di hadapanku. Saya harus mengunjunginya setiap kali saya kekurangan poin prestasi. Petik 1. Lu Zhou melihat misi pendisiplinan di dashboard saat dia melakukannya. Misi mendisiplinkan 8 muridnya muncul di dashboard. Hampir selesai. Dia memperhatikan ada misi lain di bawah, mencari wanita Luo. Status, sedang diproses. Rahasia apa yang dimiliki wanita Luo ini? Di mana dia? Karena ada sesuatu yang muncul di sistem, ini berarti orang tersebut masih hidup. Yang tersisa sekarang adalah mencarinya perlahan. Lu Zhou melirik poin pahala lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membeli daun teratai emas. Itu sedikit tidak praktis baginya untuk mengumpulkan poin prestasi dan membeli avatar Tousan Realm Swirling. Dia memperhatikan pengingat di samping avatar Tousan Realm Swirling. Dia harus berada di atas tahap 8 daun untuk membelinya. Dengan kata lain, dia harus berada di tahap 9 daun. Tousan Realm Swirling masih jauh. Namun, terlalu banyak pemborosan untuk membeli daun teratai emas pada saat ini. Ia dapat menumbuhkan daun melalui penanaman dari tahap 1 daun ke tahap 5 daun. Dia memperhatikan pengingat di samping daun teratai emas juga. Dia bisa menyimpan poin pahala untuk waktu di mana dia akan lebih membutuhkannya.
Ketika dia memikirkan hal ini, Lu Zhou bergumam, undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi. Memperoleh kartu pembalikan X5. Petik 2. Awal yang bagus. Namun, Lu Zhou mendapat 10 pesan penghargaan ketika dia melakukan lebih banyak pengundian. Lalu, dia menyerah. Dia menutup dashboard sistem. Dia menyilangkan telapak tangannya dan menempatkannya di depan lautan Qi dantiannya. Primal Qi mengalir di sepanjang 8 meridian luar biasa miliknya. Lautan dantian dari Qi seperti sumber air mancur. Primal Qi melonjak dan memenuhi lautan Qi-nya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali pindah ke sini, seperti yang dia duga. Lu Zhou menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan mulai berkultivasi. Sementara itu, Keong dan Yuaner kecil berkeliaran. Paviliun Timur adalah tempat tinggal tuanku, sebaiknya hindari tempat itu jika tidak ada yang mendesak. Jika tidak, Anda hanya akan meminta pemukulan. Itu Paviliun Selatan, sebagian besar kakak saya tinggal di sana. Oh, ada juga 3 pria tua dan seorang wanita tua. Itu adalah Paviliun Barat tempat murid-murid lain dan yang lainnya tinggal. Buku, senjata, dan metode budidaya disimpan di Paviliun Barat, itu Paviliun Utara. Ini berfungsi sebagai gudang dan ruang penyimpanan, Yuaner kecil menjelaskan. Di belakang Paviliun Utara adalah bagian belakang gunung, Yuaner kecil membawa Kons ke belakang gunung. Pada saat ini, mereka melihat Yu Sangrong bersandar di batang pohon besar dengan pedang panjang umur di tangannya. Dia memiliki pandangan yang jauh, jelas tenggelam dalam pikirannya, saat dia memegang surat di tangannya yang lain. Siapa itu? Dia terlihat aneh, tanya Kons ingin tahu. Yuaner kecil terkikik dan berkata, jangan pedulikan dia. Dia sudah berada di puncak pohon selama beberapa hari sekarang. Petik 2. Suaranya nyaris memudar ketika Yu Sangrong menyimpan surat itu di sakunya. Dia melakukan flip di udara dan mendarat di depan mereka berdua. Little Yuaner menjulurkan lidahnya. Dia menunduk dan berkata, kakak kedua. Yu Sangrong tersenyum. Dia membelai kepalanya dan bertanya, seorang tamu. Halo, saya Keong. Keong mengulurkan tangannya dan tersenyum manis. Halo, Keong. Nama yang bagus sekali, Yu Sangrong memuji. Yuaner kecil menarik Kons dan lari ke belakang gunung. Dia berkata, kakak kedua, Tuan membawanya ke sini. Aku harus mengajaknya berkeliling. Petik 2. Menguasai. Yu Sangrong memandang Nona Keong dengan curiga. Selain terlihat murni dan naif, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Tuannya jarang membawa orang kembali ke gunung. Mengapa dia melakukannya sekarang? Sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Yuaner kecil dan Keong sudah pergi ke belakang gunung. Yu Sangrong tidak memikirkan ini. Dia mendorong menjauh dari tanah dan terbang menuju pinggang gunung dengan gerakan gesit seperti burung layang-layang. Sementara itu, Pan Zong dan Zhou Jifeng melihat Yuaner kecil dan Keong dan bertukar pandangan. Seorang pendatang baru. Jangan tunjuk dia. Sekali digigit 2 kali malu. Jangan bertindak gegabah kali ini, apapun yang terjadi. Petik 2. Dimengerti. Saya akan mendengarkan Anda kali ini, Saudara Zhou. Kami akan menghindarinya sebaik mungkin. Petik 2. Keduanya berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Malam tiba. Lu Zhou merasa bahwa lautan Qi dantiannya sedang diisi dengan primal Qi. Mungkin, dia telah meningkatkan ranah dan basis kultivasinya dengan avatar sebelum ini. Dia tidak pernah menghabiskan primal Qi yang disimpannya. Itu hanya meningkat. Sekarang jumlahnya cukup banyak. Bisakah saya mencapai terobosan? Lu Zhou bertanya-tanya. Dengan banyak pengalaman dan keterampilan, tampaknya mungkin baginya untuk mencoba menumbuhkan daun dengan jumlah primal Qi ini. Bab 491, menumbuhkan daun lain. Ketika pertama kali pindah ke sini, Lu Zhou mengalami kesulitan berkultivasi karena tubuhnya. Dia telah berhasil sejauh ini dengan mengandalkan kartu itemnya. Sekarang tubuhnya telah diperkuat, kecepatan kultivasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kartu item hanyalah kartu item. Elit 9 daun palsu bisa menipu masa untuk sementara waktu, tetapi tidak selamanya. Dengan dimulainya era pemotongan teratai, orang-orang mulai berkultivasi dengan rajin. Selain triliunan manusia, mereka juga suku lain. Tentunya, akan ada para jenius yang pada akhirnya akan mencapai tahap 9 daun. Jika dia tidak memiliki kekuatan sejati, bagaimana dia akan menghadapi masa depan yang terbentang dalam skala yang luar biasa? Lu Zhou membalik telapak tangannya. Saat resonansi terdengar, avatar miniatur muncul di atas telapak tangannya, itu adalah avatar One Leaf Golden Lotus Naschen Divinity. Daun tunggal tampak kesepian. Mungkin,
Dia juga biasa berakting. Ketika dia akhirnya melihat daun kesepian yang satu ini, dia tidak bisa menahan perasaan sangat lemah. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, ini bukan waktunya untuk meratapi kelemahannya. Dia fokus pada Golden Lotus dan mengedarkan Primal Ki di dalam lautan kidantiannya. Avatarnya berubah. Lingkaran cahaya keemasan muncul di avatar dan bergerak ke bawah. Menumbuhkan daun seperti memelihara pohon. Jika nutrisi dan kondisinya tepat, tanaman akan bertunas dan tumbuh. Semakin banyak daun yang dimilikinya, semakin baik tanaman itu tumbuh. Kadang-kadang, Lu Zhou bertanya-tanya tentang nama panggung 9 daun dan 10 daun seperti yang tercatat di buku. Ada juga catatan dari alam berikutnya setelah alam ketuhanan baru lahir, alam surga misterius. Kalau begitu, mengapa ada begitu banyak pembudidaya yang terjebak di tahap 8 daun, tidak bisa pindah ke tahap 9 daun? Apa rahasia yang terkandung di dunia panggung 9 daun? Para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya pasti pernah mengintip ke dunia sebelumnya. Namun, mereka semua terkubur di bawah gelombang sejarah. Terpencil di dalam istana Evergreen, Kaisar Liu Gu juga bekerja keras untuk menumbuhkan daun. Liu Gu, yang memimpin ibu kota surgawi dan penjaga kekaisaran, diperlengkapi dengan baik untuk memutuskan teratai dan berkultivasi secepat mungkin. Petugas itu bergegas ke istana Evergreen dengan piring di tangannya. Dia melewati lapisan pertahanan dan memasuki ruang kerja. Dia berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, "Yang mulia, Akademi Biduk telah menyempurnakan pil bertunas daun lainnya." Liu Gu, yang sedang duduk di lantai dengan menyilangkan kaki, membuka matanya dan melihat pil di piring. 1 pil. Butuh waktu lama untuk memurnikan pil yang bertunas. Dibutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Presiden Zhou mengatakan mereka melakukan yang terbaik. Suara petugas bergetar saat dia berbicara. Ada keheningan sesaat. Kemudian, Liu Gu mengangkat tangannya dan membawa pil bertunas ke arahnya. Ini keputusan saya. The Big Dipper Academy akan memfokuskan semua sumber dayanya pada penyulingan pil bertunas. Keluarga kekaisaran akan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan. Semua sumber daya, kecuali penjaga kekaisaran, harus disediakan untuk mereka. Petik 2. Dimengerti. Petugas meninggalkan ruang belajar dengan hormat. Ruangan kembali sunyi. Liu Gu mengangkat tangannya. Ketika Primal Ki-nya melonjak, sebuah avatar muncul. Avatar emas cemerlang menerangi seluruh ruangan. Tidak ada teratai emas di bawah avatar mengambang. 4 daun emas cerah berputar di sekitar avatar. Liu Gu mengangguk puas. Dia mengangkat tangannya dan mengirimkan pil bertunas daun yang baru dimurnikan ke dalam mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya. Ledakan. Avatar itu bubar. Efek pil akan segera terlihat. Dia baru saja akan mulai berkultivasi saat matanya terbuka. Dia berteriak, "Men!" Seorang petugas mulai. Dia berlari ke kamar, menabrak dinding dan pintu saat dia tersandung ke ruang kerja. Dia mendongak dan melihat Liu Gu yang marah. "Ye Anda, Yang Mulia. Efek pil bertunas daun tidak cukup kuat. Apa alasannya?" Liu Gu bertanya. "Yang Mulia, Presiden Zhou sendiri memperbaiki pil ini dan mengemasnya sebelum mengirimkannya ke sini. Ini adalah pil terbaik dari semua pil bertunas," kata petugas itu dengan gugup. Liu Gu mengerutkan kening dalam-dalam, bingung. Mungkinkah ini karena alam saya yang lebih baik? Semakin tinggi alam, semakin sulit untuk meningkatkannya. Ini adalah aturan umum yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu kala. Namun, efek pil ini sangat lemah. Setelah merenungkannya, Liu Gu berkata, "Kamu dipecat." Dimengerti. Petugas itu juga merasa curiga. Namun, dia, secara alami, tidak berani mempertanyakan kaisar. Dia buru-buru mundur dari kamar dengan hormat. Di luar Akademi Biduk, seorang murid Akademi membawa pispot dan keluar dari Akademi. Beri jalan, murid Akademi itu terus berjalan. Beberapa murid menutupi hidung mereka dan mengalah. "Itu Bao. Apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu melakukan ini ketika tidak ada orang di sekitar?" Petik 2. Murid Akademi itu mendongak sambil tertawa kecil dan berkata, "Maafkan aku. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Murid berwajah masam itu berjalan mendekat. "Saya baru. Jika tidak, saya tidak akan melakukan ini." Petik 2. "Apakah begitu? Mari kita lihat paiza Anda." Petik 2. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan peduli dengan karakter rendahan seperti itu. Namun, ini adalah waktu yang unik untuk Akademi Biduk. Langkah-langkah ketat dilakukan. Mereka tidak bisa membiarkan kesalahan yang ceroboh. Semua orang yang keluar masuk akademi harus diperiksa. Tentu, murid akademi dengan pispot mengeluarkan paiza dan memberikannya padanya.
Tuan Ri, mengapa Paiza ini terlihat sangat baru? Petik 2. Tentu saja, ini baru. Lagi pula, saya baru saja mengukirnya lebih awal. Swoosh. Cahaya dingin bersinar di udara saat separation hook menarik busur di lehernya. Ming Xiyin menutup mulutnya. Dengan pispot di satu tangan dan mayat di tangan lainnya, dia bergegas ke sebuah gang dan menghilang. Sesaat kemudian, di hutan lebih dari 10 mil dari Akademi Biduk. Ming Xiyin mengambil pil dan mengendusnya. Ini bau banget, oh, tunggu, ini bau dari pispot. Apakah ini pil bertunas daun? Saya ingin tahu apakah saya bisa memakannya saat saya masih memiliki Golden Lotus saya. Akademi Biduk sangat luas, tetapi mereka benar-benar pelit. Aku telah membalikkan tempat ini dari dalam keluar, dan ini adalah satu-satunya yang kutemukan. Dia tidak mengonsumsi pil bertunas. Sebaliknya, dia mengemasnya dan meninggalkan hutan. Sementara itu, 10 ruang penyempurnaan pil di Akademi Biduk berada dalam kekacauan. Ratusan murid akademi mencari akademi saat mereka melayang di udara. Beberapa jam kemudian, para murid akademi berkumpul di luar ruang pil utama. Presiden, kami tidak dapat menemukannya. Kami telah mencari di mana-mana, utara, selatan, timur, dan barat. Kami tidak menemukan apa-apa. Petik 2. Pil terakhir pasti telah diganti dan dicuri oleh seseorang. Zhou Yukai mengerutkan kening. Kelopak matanya berkedut karena marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, yang tidak tahu malu. Ini terlalu keterlaluan. Petik 2. Tenang, Presiden. Yang lainnya berteriak. Zhou Yukai menekan api amarah di dalam hatinya dan berkata, tutupi ini. Kami akan bertindak seolah-olah ini tidak terjadi. Petik 2. Anda akan mematuhi perintah saya. Dimengerti. Para murid akademi membungkuk. Di dalam paviliun timur Evil Sky Pavilion. Lu Zhou melirik lingkaran bercahaya yang turun. Dia bisa merasakan avatarnya semakin kuat. Akhirnya, jagoan, di bawah bujukannya, sudut teratai emas avatar itu menumbuhkan daun baru. Daun baru bersinar dengan kecerahan yang menyilaukan. Selesai. Cahaya memudar. 2 daun sekarang perlahan berputar di sekitar teratai emas. Secara teknis, ini adalah pengalaman pertama Lu Zhou menumbuhkan daun melalui usahanya sendiri. Rasanya lebih seru dibandingkan membeli avatar. Butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikannya. Basis kultivasi Lu Zhou sekarang secara resmi berada di ranah dewa baru lahir 2 daun. Lu Zhou memanggil dashboard system. Dia melihat harga kartu item. Seperti yang dia harapkan, harga kartu item telah meningkat 1000 poin prestasi. Harga kartu item saat ini berarti tidak lagi praktis untuk menimbunnya. Lu Zhou memiliki kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Selama dia terus merenungkan gulungan Heavenly Rating, itu bisa digunakan untuk menggantikan kartu serangan mematikan. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia masih bisa membeli kartu serangan mematikan dengan harga tinggi untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia melirik daun teratai emas lagi. 50.000. Bab 492, Buka Gulir Bumi. Haruskah saya membelinya? Meningkatkan basis kultivasinya sendiri jauh lebih penting dari apapun. Masalahnya adalah jika dia menghabiskan poin pahala, proses menumbuhkan daun untuknya di masa depan akan lebih lambat. Karena dia dapat menumbuhkan daun dengan berkultivasi sekarang, dia tidak boleh menyerah pada kesempatan yang luar biasa. Pegang bersama. Akhirnya, dia tidak membeli daun teratai emas. Lu Zhou berdiri dan berjalan menjauh dari layar. Dia melihat gambar perkamen di atas meja. Dia memperhatikan beberapa pulau baru di wilayah samudra di timur laut. Sedikit kegembiraan muncul dalam dirinya. Ini berarti peta itu memberinya petunjuk baru. Pulau Penglai. Mungkinkah ini tempat wanita Luo itu? Petik 2. Lu Zhou ingat apa yang dikatakan oleh guru sekte Penglai, Huang Xiji, tentang wanita Luo. Apakah dia menahan beberapa informasi seperti sumber ilmunya? Apakah kebetulan Huang Xiji juga menjadi ahli 8 daun 300 tahun yang lalu? Apakah dia juga menerima bantuan dari wanita Luo? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Lu Zhou membuka dashboard sistem untuk melihat-lihat. Sebuah misi baru terdaftar di bawah kolom misi penulisan surgawi, mencari gulungan bumi terbuka. Buka Earth Scroll. Sampai sekarang, Lu Zhou telah menguasai 4 kekuatan penulisan surgawi. Itu adalah teknik suara yang merupakan kekuatan bicara, serangan area yang merupakan kekuatan mematikan, teknik mimikri yang merupakan kekuatan kehidupan lampau, dan teknik penyembuhan yang merupakan kekuatan dari keberadaan non-material. Dia berharap akan ada kekuatan kelima, tetapi dia tidak berharap itu menjadi gulir bumi terbuka.
Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika sebuah suara terdengar dari luar. Salam, Tuan. Lu Zhou sadar kembali dan muncul dari paviliun timur dengan tangan di punggung. Ketika dia melihat Ming Xiyin dengan satu lutut di tanah, dia berkata, kamu kembali. Dalam hati, dia berpikir, dia seperti anak liar. Ming Xiyin melihat sekeliling sejenak. Ketika dia yakin tuannya tidak akan menegurnya, dia berkata, aku pergi ke Akademi Biduk. Akademi Biduk. Lu Zhou bingung. Ming Xiyin mempersembahkan pil bertunas dengan kedua tangan. Aku menemukan ini. Pil bertunas daun. Sebuah harta karun. Aku mengambilnya hanya untukmu, Tuan. Petik 2. Lu Zhou mengambil pil bertunas dan mengendusnya. Bau obatnya kuat. Kemudian, dia melemparkan pil itu ke Ming Xiyin dan berkata, simpan saja. Tuan, saya mencari di seluruh Akademi Biduk. Aku bahkan memeriksa pispot mereka. Tidak, aku salah bicara. Ming Xiyin buru-buru menyingkirkan pil yang bertunas itu. Ini akan digunakan setelah Golden Lotus seseorang diputus. Dimengerti, Lu Zhou memperhatikan bahwa kesetiaan Ming Xiyin terus-menerus di atas 80%. Mungkin, itu karena dia tidak menegur Ming Xiyin karena pergi ke Akademi Biduk atas kemauannya sendiri. Bagaimanapun, Ming Xiyin tidak perlu melakukan itu. Saat ini, Yu Sangrong berjalan ke paviliun timur dan berkata, salam, Tuan. Apa itu? Provinsi Jing sedang dalam kekacauan. Saya ingin melihatnya, kata Yu Sangrong. Lu Zhou sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Yu Sangrong dan Yu Zhenghai belum pernah bertemu langsung. Mereka selalu berselisih satu sama lain. Yu Zhenghai ingin menyerang Provinsi Jing, dan Lu Zhou memberinya waktu 6 bulan untuk melakukannya. Apa yang akan Yu Sangrong lakukan di sana dengan basis budidaya 3 daunnya? Old Second, kata Lu Zhou dengan apatis. Ya Tuan. Aku melarangmu bertarung dengan Yu Zhenghai dalam 6 bulan ini. Bisakah kamu melakukan itu? Lu Zhou bertanya. Ming Xiyin kaget saat mendengar ini. Sejak kapan tuannya menjadi begitu pemaaf? Sepertinya tuannya berbelas kasihan kepada kakak tertua. Yu Sangrong tercengang. Dia bertemu dengan tatapan tuannya dan berkata, Anda salah paham terhadap saya, Tuan. Memang, ada kalanya pedang dan pedang akan bertukar pukulan, tapi terkadang, mereka juga bisa sinkron. Petik 2. Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou mengamati wajah Yu Sangrong, mengukur reaksinya. Dia memperhatikan bahwa Yu Sangrong masih memegang buku harian itu. Dia secara kasar mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia berkata, bagaimana dengan basis budidaya 3 daun Anda? Yu Sangrong menegakkan punggungnya dan berkata dengan nada percaya diri yang acuh tak acuh, dengan pedang di tangan, aku tidak perlu takut. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Tampaknya mustahil baginya untuk mengubah temperamen Yu Sangrong. Pada akhirnya, dia dengan tenang berkata, kalau begitu, kamu harus pergi. Terima kasih Tuan. Jika ada ancaman bagi Anda harus memprioritaskan hidup Anda, kata Lu Zhou. Saya telah menemui bahaya yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup saya. Musuhku adalah satu-satunya yang akan memilih untuk mempertahankan hidup mereka, kata Yu Sangrong. Lu Zhou sedikit mengernyit. Yu Sangrong merasakan ada sesuatu yang salah dengan atmosfernya. Oleh karena itu, dia membungkuk sedikit dan berkata dengan nada setuju, aku akan mengingat kata-katamu. Ding! Yu Sangrong yang disiplin. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Dia tidak akan mendengarkan saya jika saya berbicara dengannya secara normal. Aku harus memasang ekspresi tegas setiap saat. Petik 1. Pergilah. Yu Sangrong mengangguk. Dia berbalik dan meninggalkan paviliun timur. Kakak kedua, Ming Xiyin memanggil saat dia mengejar Yu Sangrong. Apa masalahnya? Yu Sangrong menghentikan langkahnya dan memandang Ming Xiyin dengan bingung. Pil bertunas daun. Ming Xiyin mempersembahkan pil dengan kedua tangan. Dia ingin secara halus masuk ke buku-buku bagus kakak senior kedua. Yu Sangrong memandang pil itu dengan acuh tak acuh sebelum dia berkata sambil tersenyum, kamu harus menyimpan barang berharga itu untuk dirimu sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang dan menuruni gunung dengan gerakan seringan Willow dan menghilang dalam sekejap mata. Ming Xiyin masih memegang pil yang bertunas di tangannya saat dia bergumam pelan, apakah benda ini tidak berharga? Apakah saya melalui semua masalah itu tanpa hasil? Petik 2. Mr. Ford. Zhou Jifeng berjalan untuk melihat-lihat. Katakan saja, tidak ada yang mau pilnya. Zhou Jifeng praktis ngiler. Anda ingin. Terima kasih, Tuan keempat. Zhou Jifeng buru-buru membungkuk.
Kamu sudah gila. Kapan saya mengatakan saya akan memberikannya kepada Anda? Petik 2. Ming Xiyin menyingkirkan pil yang bertunas. Zhou Jifeng. Petik 2, petik 2. Ming Xiyin tidak kembali ke paviliun timur. Dia memutuskan untuk kembali ke paviliun selatan untuk beristirahat. Pada saat itulah dia melihat Yuaner kecil dan Keong berjalan ke arahnya. Kedua gadis itu mengobrol riang. Seorang pendatang baru. Ming Xiyin menghampiri mereka. Dia menyapa Yuaner kecil, adik junior kecil. Yuaner kecil melihat apa yang dia pegang dan berkata, kakak senior keempat. Apakah Anda membawa beberapa makanan ringan yang enak untuk saya? Petik 2. Keong hanya tersenyum padanya. Ini adalah Keong, jawab Yuaner kecil. Keong. Ming Xiyin merasa kaget. Dia mengelilingi Kons sambil tersenyum dan mengukurnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya. Kakak keempat, apa ini? Sebuah pil bertunas daun, jawab Ming Xiyin dengan acuh tak acuh. Coba kulihat. Ming Xiyin memberikan pil bertunas daun ke Little Yuaner. Dia berdiri di samping dan mengamati Kons. Little Yuaner membuka tasnya dan mengeluarkannya untuk dilihat-lihat. Pil bertunas daun yang berkilau dan tembus cahaya itu beraroma harum. Ini adalah pertama kalinya Yuaner dan Kons melihat pil bertunas. Mereka, tentu saja, penasaran. Keong jelas tertarik dengan pil bertunas seperti mutiara. Sini. Little Yuaner meletakkan pil bertunas di tangan Kons. Keong menerimanya dengan hati-hati dan menahannya di bawah sinar matahari. Kedua gadis itu terus berbisik satu sama lain. Bisakah ini dimakan? Itu adalah sesuatu untuk dimakan, seperti permen. Yuaner kecil mengagumi pil bertunas daun. Oh, Keong memandang pil bertunas daun yang tembus pandang seperti permen saat dorongan untuk memakannya muncul di dalam hatinya. Lagi pula, tidak ada anak yang bisa menahan daya pikat permen. Dia mengangkat tangannya dan meletakkan pil yang menyemburkan daun ke dalam mulutnya. Itu langsung meleleh. Ming Xiyin berjalan saat ini. Ketika dia melihat telapak tangannya yang bersih dan kosong, dia berkata dengan bingung, di mana pil bertunas daunku? Aku memakannya, jawab Keong polos. Hah, manis dan asin, dan panas. Setelah mengatakan ini, Kons menutup matanya dan jatuh ke samping. Ming Xiyin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bab 493, Avatar yang mengesankan. Setelah seorang kultivator memutuskan Golden Lotus mereka dan mengkonsumsi pil bertunas daun, pil tersebut akan milautan kidantian mereka untuk menghasilkan primal ki dalam jumlah besar untuk meningkatkan basis kultivasi mereka dan mi pertumbuhan daun baru. Pil bertunas daun sulit untuk dimurnikan, dan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya jarang. Satu-satunya tikus lab yang digunakan selama tahap awal pengembangan pil adalah para pembudidaya yang telah memasuki alam Naschen Divinity. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ming Xiyin melihat pil bertunas, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa orang biasa tidak boleh makan pil ini. Jika tidak, efeknya akan merugikan. Begitu dia melihat Kons jatuh, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengirimkan gelombang energi untuk melindunginya. Kemudian, dengan tangannya yang lain, dia dengan cepat menyegel titik meridiannya dengan ketukan cepat. Kakak keempat, apa yang terjadi dengan Kons? Yuaner kecil tampak sedikit cemas sekarang karena dia menemukan ada sesuatu yang salah. Awalnya, Ming Xiyin ingin menegur Yuaner kecil. Namun, dia tidak tega melakukannya saat melihat ekspresinya. Bawa dia ke kamar. Ming Xiyin dan Little Yuaner dengan cepat membawa Kons ke kamar Little Yuaner di paviliun selatan. Yuaner kecil berada di samping dirinya sendiri karena khawatir. Dia bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Ming Xiyin tidak bisa menjamin itu jadi dia hanya berkata, tenang. Dia mendorong primal ki ke depan. Segel energi menopang Kons. Dia menyalurkan ki-nya melalui telapak tangannya dan mengirimkannya ke dalam 8 meridian luar biasa dan ke organ dalamnya. Dia bisa merasakan gelombang kuat dari efek obat di tubuhnya. Dia terkejut menemukan itu tumbuh semakin intens. Tidak heran dia pingsan karena dia tidak bisa menahannya. Dia manusia. Ming Xiyin berseru kaget. Jika dia memiliki sedikit basis kultivasi, dia bisa membantunya dengan mengarahkan primal ki dari pil ke lautan kidantiannya dan membantunya menerobos untuk menghindari bahaya. Namun, karena dia adalah seorang manusia, efek pil tidak memiliki tujuan dan memantul di sekitar organ internalnya. Dia tahu ini tidak bisa berlanjut. Obat adalah 3 bagian racun. Apalagi para pembudidaya pun akan kesakitan setelah mengonsumsi pil ini. Seseorang harus tahu bahwa para pembudidaya harus menanggung proses body tempering yang keras. Extraordinary 8 Meridian mereka telah ditempa juga.
Seorang kultivator besar di alam kesengsaraan Divinity baru lahir jauh lebih kuat dalam hal kekuatan fisik bahkan tanpa bantuan dari Primal Ki mereka. Tanpa ragu, Ming Shiyin terus menyalurkan Primal Ki-nya. Ming Shiyin merasakan bahwa efek pil bergerak menuju lautan Ki dantiannya. Hidupnya akan terancam jika ini terus berlanjut. Dia harus menghentikan ini. Ming Shiyin tidak berani lengah. Dia menggunakan Primal Ki untuk menghentikan efek pil di dalam 8 meridian luar biasa miliknya. Dia memblokir pintu masuk ke laut dan Tian Qi. Saat ini, Kons mendengus. Darah menetes dari tepi bibirnya. Yuaner kecil mulai kaget. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak keempat, aku akan pergi mencari Tuan. Aku akan pergi mencari Master." Ming Shiyin tidak menghentikannya. Dia fokus melindungi Kons. Little Yuaner berlari keluar kamar. Ming Shiyin melakukan segalanya dalam kemampuannya. Menyelamatkan seseorang jauh lebih sulit daripada membunuh seseorang, terutama ketika itu adalah sesuatu yang tidak terduga seperti yang dia hadapi sekarang. Tak lama kemudian, dahinya bersimbah keringat. Tak lama kemudian, Lu Zhou tiba di luar paviliun selatan. Para pembudidaya wanita di sekitar membungkuk padanya. Bam! Lu Zhou melambaikan tangannya. Ledakan energi membuka pintu, dan dia memasuki ruangan. Menguasai. Ming Shiyin tampak malu-malu. Aku tidak sengaja melakukan ini. Dia terlalu cepat. Jangan khawatir, dia akan segera baik-baik saja. Petik 2. Lu Zhou memandang Kons, kondisinya tampaknya tidak menjanjikan. Ekspresi kesakitan bisa terlihat di wajahnya, dan ada noda darah di tepi bibirnya juga. Yang terpenting, asap putih mengepul dari tubuhnya. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa pandangan Kons tidak bagus. Minggir, dimengerti. Ming Shiyin segera pindah ke samping. Dia menyeka keringatnya dan tetap membungkuk. Dia tidak berani bergerak. Jantungnya berdebar kencang saat dia menatap Kons dengan sembunyi-sembunyi. Lebih baik Anda bertahan hidup, Nona muda. Kalau tidak, Tuan pasti akan memukuli saya sampai mati. Petik 1. Lu Zhou berjalan ke tempat tidur. Dia meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya dan menyalurkan beberapa Primal Ki ke tubuhnya. Extraordinary Eight Meridian dari Kons berantakan. Efek pil itu gelisah dan memengaruhi lautan Ki dantiannya. Tanpa mengalami body tempering sebelumnya, manusia tidak memiliki tempat untuk menyimpan Primal Ki dari pil. Mereka hanya akan meledak dan sekarat. Dia mengangkat telapak tangan. Cahaya biru samar bersinar dari sela-sela jarinya. Mengunjungi banyak tempat tanpa harus berpindah-pindah, menuai banyak manfaat. Ini adalah kekuatan penulisan surgawi keempat, kekuatan keberadaan non-materi. Ketika kekuatan memasuki tubuh Kons, efek pil segera dibatalkan oleh kekuatan Lu Zhou yang lebih kuat. Lu Zhou tidak menggunakan terlalu banyak kekuatannya yang luar biasa. Dia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Penyembuhan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Namun, saat dia menyembuhkannya, dia menemukan lebih banyak lagi tentang karakteristik unik dan menariknya. Itu tidak benar. Ming Shiyin berada di samping dirinya sendiri dengan kecemasan. Dia khawatir sesuatu yang buruk dan tidak terduga mungkin terjadi. Dia buru-buru menarik Yuaner kecil ke samping dan bertanya dengan lembut, dari mana gadis muda ini berasal. Yuaner kecil dengan jujur memberitahunya apa yang dia ketahui. Setelah mendengar kata-kata Yuan kecil, Ming Shiyin yakin Kons adalah makhluk fana. Dia merasa lebih nyaman sekarang. Tidak apa-apa, bahkan jika sesuatu akan terjadi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Petik 1. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba menyala menyilaukan di dalam ruangan. Teratai biru yang kuat langsung menyelimuti seluruh paviliun selatan. Ming Shiyin sangat terkejut. Dia melihat cahaya dari teratai biru di lantai. Kemudian, dia melihat keluar ruangan. Lu Zhou berdiri di tengah teratai biru. Dia menekan dengan kedua telapak tangan. Kelopak bunga teratai biru tampak hidup di antara jari-jarinya. Di bawah sinar matahari, pancaran teratai biru tampak luar biasa cemerlang. Gelombang energi kehidupan yang kuat beriak keluar dari paviliun selatan ke sekitarnya seperti air pasang. Yang pertama menyadari fenomena aneh ini adalah 4 tetua paviliun zaman tua. Leng Luo, Pan Litian, Hua Wudao, dan Zuo Yusu berjalan keluar ruangan. Mereka berempat memandangi teratai biru yang mempesona. Apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat Master Paviliun melepaskan teknik penyembuhan yang begitu hebat. Aku khawatir dia pasti menemui masalah. Mereka berempat sedikit mengernyit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Leng Luo mengangkat telapak tangannya. Wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar Leng Luo tidak memiliki teratai emas. Meski begitu, Avatar 100 Tribulations Insight masih merupakan Avatar 100 Tribulations Insight.
Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan avatar 10 dunia atau di bawahnya. Dia mengirim avatarnya ke udara. Elder Leng, apa yang kamu lakukan? Pan Litian bingung. Aku mengerti sekarang, Huo Dao melepaskan avatarnya juga. Demikian pula, ia tidak memiliki Golden Lotus. Avatar 100 Tribulations Insight miliknya terbang ke udara. Pan Litian menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya harus menjadi orang pertama yang membantu. Dia bergabung dengan telapak tangannya, dan avatarnya terwujud. Dia mendorong ke atas, dan avatar 100 Tribulations Insight miliknya terbang juga. 3 avatar 100 Tribulations Insight tidak memiliki Golden Lotuses. Zuo Yusu kaget. Kalian semua telah memutuskan Golden Lotus Anda. Apa yang salah dengan itu? Ketiganya memandang Zuo Yusu. Mereka bisa bersimpati dengan Zuo Yusu. Bagaimanapun, dia baru saja bergabung dengan Paviliun Zaman Tua. Diharapkan dia tidak akan segera memutuskan Golden Lotus. Senyuman yang tidak wajar terlihat di wajah Zuo Yusu saat dia berkata dengan nada lelah, aku tidak berpikir ada di antara kalian yang benar-benar akan memutuskan teratai emasmu. Kemudian, dia membanting tongkatnya ke tanah. Jagoan, segel skrip pada stafnya melayang keluar. Segel skrip tampak seperti batu bata yang ditumpuk menjadi avatar 100 Tribulations Insight. Ketiga tetua melihatnya pada saat bersamaan. Dalam hati mereka kagum karenanya. Ada banyak cara untuk membentuk avatar di masyarakat Konfusianisme, seperti masyarakat Daois. Namun, ini adalah metode yang mengesankan. Ada keuntungan menggunakan metode yang tidak konvensional. Seseorang biasanya bisa menangkap lawannya lengah. Kerugiannya adalah kekuatan dan kecepatannya tidak sehebat metode konvensional. Mereka memperhatikan bahwa avatar Zuo Yusu tidak memiliki Golden Lotus juga. Keempat avatar tersebut tidak memiliki Golden Lotus. Keempat tetua itu bertukar pandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, mereka memposisikan avatar mereka sehingga menutupi paviliun selatan sebelum mereka terbang menuju kamar Little Yuaner. Avatar mereka tumbuh. Meskipun mereka memutuskan Golden Lotus mereka, dan mereka sekarang lebih kecil. Avatar 100 Tribulations Insight masih merupakan pemandangan yang mengesankan dan akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. 4 raksasa bersinar dan emas, 3 jantan dan 1 betina, mengelilingi daun teratai biru. Tenaga seolah mengalir dari samping seperti 4 air terjun. Cahaya keemasan dan teratai biru menyatu saat turun. Bab 494, secara alami memasuki alam mistik yang mencerahkan. Di Paviliun Utara dan Paviliun Barat di Evil Sky Pavilion. Para kultivator wanita yang sedang menyapu tangga di tengah gunung memandangi teratai biru dan 4 avatar. Semua dari mereka menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat pemandangan yang mengesankan ini. Keempat avatar humanoid itu seukuran gunung karena menopang daun teratai biru. Listrik bocor dari 4 arah. Pan Zong dan Zhou Jifeng juga menatap keempat avatar itu. Gelombang pasang kekuasaan jatuh dari langit. Apa itu? Vitalitas yang sangat kuat dan primal ki. Duo ini telah terjebak di alam pengadilan surgawi untuk waktu yang lama. Longsoran primal ki dan energi kehidupan ini membuat lautan kis dan tian mereka bergerak. Mereka bertukar pandang sebelum duduk di tanah, tidak lagi peduli tentang apa yang terjadi di ujung sana. Bagaimanapun, mereka tidak bisa membantu. Mereka lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai terobosan. Tidak akan membentuk Golden Lotus. Enggak, keduanya mencapai kesepakatan tentang metode kultivasi mereka. Sementara itu, Lu Zhou mencurahkan semua kekuatan luar biasa dari tulisan surgawinya. Ini adalah kekuatan paling luar biasa yang dia gunakan untuk melepaskan kekuatan keberadaan non-materi. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, dia sekarang menggunakannya untuk menyelamatkan seseorang. Sebelumnya, itu hanya digunakan untuk membunuh. Mengunjungi banyak tempat tanpa harus berpindah-pindah, menuai banyak manfaat. Nyanyian Heavenly Writing membengkak dan meningkat volumenya saat itu memasuki teratai biru. Ming Shiyin tercengang. Apakah tuannya sudah gila? Mengapa tuannya bertindak sejauh ini untuk menyelamatkan seorang gadis muda yang hampir tidak dikenalnya? Pada saat ini, dia melihat 4 avatar di sekitar teratai biru. Avatar wawasan ratusan kesengsaraan dari 4 tetua. Little Yuaner berlari keluar dan melihat kilatan energi keemasan di langit. Primal Ki dan kekuatan luar biasa dari Heavenly Writing saling melengkapi. Keemasan dan biru bersinar menuruni gunung dengan intensitas yang meningkat seperti lautan yang mengembang. Pepohonan tumbuh subur di tengah gunung, dan tanaman layu di sekitar gazeba direvitalisasi. Burung dan binatang berkicau dan meraung kegirangan dan melompat kegirangan di antara pepohonan. Di kaki gunung, bahkan tanaman diremajakan.
Pohon-pohon yang layu di tempat terjadinya pertempuran dengan Dukun Agung, Bama, diberi kesempatan baru untuk hidup. Semuanya tumbuh kembali. Di dalam paviliun selatan. Putri Yongning keluar dari kamarnya saat dia menahan sensasi tidak nyaman di tubuhnya. Dia tercengang ketika melihat pemandangan yang mengesankan, berdiri terpaku di tempat itu. Dia melebarkan matanya dan bergumam, cantik. Dia mendengar si Uya menyebutkan bahwa Evil Sky Pavilion tidak dapat dilanggar. Dia juga menyebutkan aspek jahat dan najis dari Gunung Pengadilan Emas. Namun, bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata orang lain tanpa menyaksikannya sendiri? Sekarang dia telah menyaksikan ini, dia mengabaikan rumor yang dia dengar. Jika dia bisa, dia ingin membuang statusnya sebagai seorang putri dan tinggal di sini selamanya. Penggarap di sekitar Gunung Golden Court berhenti untuk melihat pemandangan yang mengesankan. Penduduk kota Tangzi meletakkan cangkul mereka dan menghentikan pekerjaan mereka saat mereka melihat kilatan cahaya di kejauhan. Meskipun mereka tidak bisa melihat dengan jelas, pancaran keemasan dan biru biasanya berarti sesuatu yang positif. Kali ini, hal itu membuat mereka merasa takut tetapi pada saat yang sama menghormati. Di bawah dukungan 4 avatar, teratai biru besar hampir menutupi seluruh paviliun langit jahat. 4 paviliun dipenuhi dengan energi teratai biru. Aku tidak tahan lagi. Hua Wudao adalah yang pertama berbicara. Sebentar lagi, Leng Luo berkata dengan semangat. Lagi pula, siapa Master Pavilion yang mencoba menyelamatkan? Apakah dia harus menyebabkan keributan sebesar itu? Petik 2. Terlepas dari, tujuan kami adalah membantu Master Pavilion. Mereka berempat saling pandang dan mengangguk. Semua wajah mereka, tanpa kecuali, berkeringat. Mempertahankan Avatar 100 Tribulations Insight untuk waktu yang lama bukanlah prestasi kecil. Sungguh luar biasa bahwa mereka bahkan bisa bertahan begitu lama. Sesaat kemudian, keempat sesepuh mulai bergoyang berdiri. Dalam hitunganku, kita akan mundur bersama, kata Leng Luo dengan suara yang dalam. Akan terlalu berat bagi mereka jika mereka terus begini. Mereka akan terluka. Baik, Avatar Leng Luo sedikit bergeser. Lu Zhou merasakan gerakan di langit, dan dia mengukur kekuatannya yang luar biasa lagi. Dalam beberapa napas pendek, dia akan kehabisan kekuatan luar biasa. Semuanya bergantung pada momen terakhir ini. Dia bisa bermeditasi lagi untuk memulihkan kekuatannya yang luar biasa. Namun, jika gadis muda ini mati, rahasianya akan mati bersamanya. Jagoan, kekuatan penulisan surgawi berada pada output maksimumnya saat ini. Keempat avatar itu mundur pada saat bersamaan. Saat mereka mundur, sehelai daun muncul di atas mereka. Mereka menumbuhkan daun. Tidak mungkin. Mereka menumbuhkan daun pada saat bersamaan. Petik 2. Keempat avatar itu tumbuh daun secara bersamaan. Mereka sekarang berada di alam One Leaf Naschen Divinity Tribulation. Betapa megahnya pemandangan itu untuk disaksikan. Menumbuhkan daun menandakan bahwa mereka telah tumbuh lebih kuat lagi. Keempat avatar itu tumbuh lebih besar saat mereka menumbuhkan daunnya. Dari ketinggian 10 kaki, mereka tumbuh hingga 20 kaki pada saat bersamaan. Keempat tetua, tentu saja, sangat senang. Lagi, Hua Wudao bertanya dengan ragu-ragu. Karena mereka memiliki terobosan, itu berarti mereka sekarang bisa terus maju. Namun, Zuo Yusu berkata, tidak perlu itu. Dia mengingat avatarnya dari langit dan berkata lagi, Master Pavilion berhenti. Yang lain juga merasakannya. Jika Master Pavilion berhenti, tidak ada artinya bagi mereka untuk melanjutkan. Di saat yang sama avatar mereka lenyap, teratai biru juga menghilang dari pandangan. Keempat tetua terhuyung mundur. Meskipun mereka memiliki terobosan, itu tidak berarti itu kurang membebani tubuh mereka. Mari kita sesuaikan nafas kita di sini. Demikian pula, Pan Zong dan Zhou Jifeng juga memiliki terobosan baru. Namun, terobosan mereka tidak begitu mengesankan. Mereka adalah pemula di antara para pembudidaya alam kesengsaraan baru lahir. Meskipun mereka membentuk Avatar 100 Tribulations Insight pada saat yang sama, dan basis kultivasi mereka mirip dengan para tetua dari paviliun zaman tua, perbedaan sebenarnya antara kekuatan mereka berbeda seperti surga dan neraka. Keributan terobosan mereka benar-benar dibayangi oleh teratai biru. Bagaimanapun, mereka telah mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dan sekarang secara resmi berada di ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Di dalam ruangan paviliun selatan. Semuanya diam. Lu Zhou telah melakukan semua yang dia bisa. Dia mengelus jenggotnya saat dia melihat ke arah Kons sebelum dia meletakkan 2 jari di pergelangan tangannya. Setelah pemeriksaan singkat, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Mungkin,
Dia ketakutan dengan gangguan yang sangat besar ini. Ming Shihin berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata, saya telah melakukan kesalahan. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Petik 2. Ketika Yuaner kecil melihat ini, dia mengangkat tangannya, cemberut, dan menyeka air matanya. Lu Zhou memandang mereka berdua dan menegur mereka, diam. Oh, keduanya menutup mulut sekaligus. Lu Zhou tidak punya waktu untuk mendengarkan mereka. Dia merasakan 8 meridian luar biasa di tubuh Kons telah terhubung sepenuhnya. Laut Kidantiannya telah diaktifkan. Bagaimana ini mungkin? Lu Zhou mengira dia sedang berhalusinasi. Dia memeriksanya lagi. Setelah pemeriksaannya, dia mengkonfirmasi bahwa Kons sekarang menjadi pembudidaya alam Mystic Enlightening dengan 5 meridian yang terhubung. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Seorang kultivator normal harus menjalani body tempering terlebih dahulu. Body tempering melatih otot, tulang, dan tendon. Tubuh harus ditempa dari dalam keluar, termasuk 8 meridian luar biasa. Ketika kondisinya tepat, pembudidaya akan memasuki alam pencerahan mistik. Setelah menghubungkan 5 meridian di alam pencerahan mistik, indera seseorang akan sangat dipertajam. Tubuh manusia adalah sebuah wadah. Ketika kualitas wadah dinaikkan, itu akan lebih toleran terhadap malapetaka yang ditimbulkan oleh Primal Ki. Primal Ki dapat diringkas menjadi energi yang melindungi kultivator saat mereka bernapas dan bergerak. Beginilah cara seorang kultivator. Tidak ada yang bisa melewatkan langkah ini, namun, Kons dengan mudah memasuki alam Mystic Enlightening. Bab 495, Kapten Kelas. Lu Zhou menggunakan setiap kekuatan Heavenly Writing untuk melestarikan 8 meridian luar biasa Kons. Namun, mereka hanya diawetkan. Dia tidak bisa membantunya menjalani body tempering atau berkultivasi. Setelah menggunakan kekuatannya berulang kali, dia tahu ini dengan sangat baik. Namun, Kons dengan mudah dan alami memasuki alam pencerahan mistik. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat memikirkan hal ini. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Apa yang terjadi? Ming Shihin tetap berlutut di tanah, terlalu takut untuk berbicara. Yuaner kecil, sebaliknya, berhenti menangis. Dia sekarang melihat ke arah Kons. Lu Zhou tampaknya tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya meskipun pengalaman dan pengetahuannya selama ribuan tahun. Dia berdiri dan bergumam, luar biasa. Ming Shihin menatap tuannya dengan bingung saat dia bertanya, Guru, bagaimana kabarnya? Dia diam-diam melihat ke arah Kons yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia bisa merasakan Kons masih bernapas dan dengan lancar saat itu. Dia sepertinya tidak dalam bahaya. Ketika Ming Shihin melihat gurunya mengerutkan kening dan melamun, dia berdiri atas kemauannya sendiri, berjalan ke tempat tidur, dan meletakkan 2 jari di pergelangan tangan Kons. Matanya membelalak. Dia tidak bisa mempercayainya dan memeriksa denyut nadinya lagi. Astaga, hasilnya sama saja. Dia tergagap, Mystic Enlightening. Dia melompat mundur dan berkata dengan nada khawatir, Tuan, apakah dia mata-mata yang dikirim oleh sekte lain? Apakah dia dengan sengaja menyembunyikan basis dan kekuatan kultivasinya? Petik 2. Tanpa menunggu jawaban dari Lu Zhou, Ming Shihin menggelengkan kepalanya dan membantah tebakannya sendiri. Tidak, tidak masuk akal untuk mengirim kultivator pencerahan mistik. Yuaner kecil kaget dan bingung. Kakak senior keempat, apakah Kons sudah mati? Dia belum mati, dia baik-baik saja, dia sekarang di alam pencerahan mistik, jawab Ming Shihin. Alam pencerahan mistik, memasuki ranah pencerahan mistik secara langsung tanpa menjalani body tempering. Petik 2, petik 2. Tidak diragukan lagi Kons telah memasuki alam Mystic Enlightening, tetapi Lu Zhou tidak tahu caranya untuk saat ini. Ini benar-benar aneh. Jika dia berasal dari dunia modern, itu bisa dianggap sebagai dia melompati kelas. Faktanya, dia bahkan lebih menakutkan daripada nahoda kelas di dunia modern. Seorang nahoda kelas hanya belajar lebih cepat dibandingkan dengan siswa lain. Intinya, mereka masih punya yayasan. Namun, Kons tidak memiliki dasar apapun, tapi dia langsung melewatkan proses body tempering dan langsung memasuki ranah Mystic Enlightening. Bahkan Yuaner kecil yang sangat berbakat tidak mampu melakukan ini. Lu Zhou masih tersesat dalam pikirannya ketika keempat tetua muncul di halaman. Salam, Master Pavilion. Lu Zhou berhenti berpikir. Dia dengan tenang berkata, masuklah, kalian semua. Keempat tetua memasuki ruangan. Mereka melihat sekeliling dan bisa menebak dengan kasar apa yang terjadi. Di saat yang sama, mereka melihat ke arah Kons yang sedang berbaring di tempat tidur. Apa yang terjadi? Zuo Yusu bertanya dengan bingung. Izinkan aku, Ming Shihin mengangkat tangan.
Dia tampak antusias menceritakan sesuatu yang begitu sensasional. Dia berdiri di depan empat tetua, berdeham, dan berkata, "Jenius, seorang super jenius. Seorang jenius yang tak tertandingi." Dia langsung memasuki alam pencerahan mistik. Jangan lihat aku seolah-olah aku orang gila. Petik 2. Petik 2, petik 2. Apa yang dia bicarakan tadi? Mereka tidak dapat memahami kata-kata Ming Shi Yin. Hanya ketika Ming Shi tenang dan menceritakan dengan benar apa yang terjadi barulah mereka mengerti. Semua dari mereka mendecakkan lidah karena heran dan takjub. Tidak pernah ada seorang kultivator yang memasuki alam pencerahan mistik tanpa menjalani body tempering. Keempat tetua bergiliran berjalan ke tempat tidur untuk memeriksa meridian 8 luar biasa Cons. Bahkan empat tetua berpengetahuan bingung dengan kejadian aneh ini. Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka berempat mengerutkan kening, tersesat dalam pikiran mereka sendiri. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatap keempat tetua itu. Elder Pan, ada ide. Wajah keriput Pan Litian bergerak-gerak. Dia berkata sambil tersenyum, saya yakin Penatua Leng tahu. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Petik 2. Leng Luo berkata dengan nada berbisik kepada Hua Wudao, Elder Hua, Anda menjawab ini. Saya pikir lebih baik menyerahkan ini kepada Senior Zuo. Hua Wudao buru-buru melangkah mundur. Zuo Yusu mengerutkan kening. Ketiga pria tua ini menindas seorang wanita. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Tempat tak tahu malu ini. Petik 1. Namun, Zuo Yusu memang tahu sesuatu tentang ini. Oleh karena itu, dia berkata, saya rasa dia tidak pernah mengalami body tempering. Ketika yang lain mendengar ini, mereka memandang Zuo Yusu. Apa yang membuatmu berkata begitu? Lu Zhou bertanya sambil mengelus jenggotnya. Zuo Yusu melihat ke samping sebelum berbicara dengan sikap seorang guru perempuan. Kamu telah menjaga pembuluh meridiannya dengan beberapa metode yang tidak biasa, Master Pavilion. Dengan tambahan kekuatan dari kami berempat, bukan tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan body tempering dalam waktu singkat dalam kondisi seperti itu. Petik 2. Tapi fungsi tubuhnya tidak kuat. Dia tidak berbeda dari manusia, kata Ming Shi Yin, masih bingung. Kekuatan Master Pavilion dan kekuatan kita saling melengkapi. Ketika kita mengaktifkan lautan Qi dan Tiannya, kekuatan kita saling membatalkan, yang menyebabkan hasil ini. Zuo Yusu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, tentu saja, ini hanya spekulasi saya. Petik 2. Bukan hal kecil untuk memasuki alam pencerahan mistik dalam kondisi seperti itu. Pan Litian berkata, kalau begitu, gadis muda ini mungkin seorang jenius kultivasi langka yang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Memang, kata Zuo Yusu. Ming Shi Yin memutar matanya ke arah mereka, tidak bisa berkata-kata. Setelah berjalan begitu lama, mereka telah mencapai kesimpulan yang sama seperti yang dia lakukan. Pada saat ini, Hua Wudao melangkah maju dan berkata sambil membungkuk, Master Pavilion, saya bersedia menerima dia sebagai murid. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengajarinya semua yang saya tahu. Mohon setujui permintaan saya, Master Pavilion. Petik 2. Leng Luo berkata, Anda akan mengajari seorang wanita muda untuk bertarung dengan teknik kulit penyu Anda. Saya pikir wanita muda ini cocok untuk teknik Dao Gaib. Aku jamin dia akan menjadi elit 8 daun Dao Gaib berikutnya. Petik 2. Pan Litian berkata dengan nada tidak setuju, saya tidak berpikir bahwa ada banyak perbedaan antara teknik Dao Gaib dan teknik kulit penyu. Dengan bakatnya, dia harus belajar tentang segel energi dengan saya. Menjadi seorang kultivator 8 daun bukanlah apa-apa. Saya berharap dia akan menjadi kultivator 9 daun. Petik 2. Zuo Yusu terlambat bergabung dengan Pavilion Langit Jahat. Namun, ketika dia melihat bakat muda seperti Cons, dia merasakan dorongan untuk mengajarinya juga. Dia juga seorang wanita, dan dia membenci warisan patrilineal masyarakat Konfusianisme. Dia merasa sia-sia jika dia membawa semua yang dia pelajari ke dalam kubur. Aku. Sebelum Zuo Yusu bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Zhou mengangkat tangan dan dengan tenang, sudah cukup. Ruangan itu terdiam. Belum ada yang pasti, dan mereka sudah memperebutkan calon murid. Ketika Lu Zhou memandang para tetua, tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Aku punya pengaturan untuknya, mari kita akhiri saja. Mereka berempat membungkuk dan meninggalkan Pavilion Selatan. Di luar Pavilion Selatan, mereka berempat menghela nafas dan menggelengkan kepala. Sayang sekali seorang jenius seperti dia tidak bisa menjadi muridku, Pan Litian mendesah. Mari kita tidak memikirkannya lagi. Dengan adanya Master Pavilion, kita tidak akan mendapat kesempatan.
Yang lainnya tercengang. Itu masuk akal. Bagaimana mereka bisa melupakan ini? Di dalam ruangan, Lu Zhou memandang Keong yang tidak terluka itu. Memang, dia berpikir untuk menerimanya sebagai muridnya, tetapi menerima murid lain tidak akan menguntungkannya lebih jauh. Faktanya, itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Menurut urutan Jitiandao dalam merekrut murid-muridnya, ke-9 murid entah bagaimana terkait dengan puisi itu. Kalau begitu, jika nama murid ke-10 adalah Cons, bukankah itu berarti semuanya akan menyimpang dari rencana awal? Jaga dia, perintah Lu Zhou. Ya Tuan, Lu Zhou memutuskan untuk fokus mengungkap misteri di balik Cons untuk saat ini. Mengapa Eye of Truth tidak bisa melihatnya? Bagaimana dia bisa langsung memasuki alam Mystic Enlightening? Dari mana asalnya? Kemana dia akan pergi? 2 hari kemudian, pertempuran Provinsi Jing dimulai. Dengan dukungan Sekte Penglai, Sekte Nether melancarkan serangan habis-habisan terhadap kota di bawah kepemimpinan Yu Zhenghai. Huang Xiji dan Yu Zhenghai, 2 elit 8 daun, menyerang kota Provinsi Jing bersama Hua Chongyang dan elit Sekte Nether lainnya. Provinsi Jing dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari 3 hari, garnisun Provinsi Jing didorong mundur. Sekte Nether mengikuti momentum dan menduduki rumah jenderal. Di dalam rumah jenderal, suasana hati Yu Zhenghai lebih positif dari sebelumnya. Dia berkata kepada Huang Xiji yang berada di sebelahnya, "Terima kasih, Brother Xiji, bahwa kami dapat mengalahkan Wensu." Huang Xiji melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa. Great Dark Heaven Memorial Anda, Sekte Master Yu, benar-benar telah memperluas wawasan saya. Cara Anda mengguncang tanah dengan ayunan pedang Anda luar biasa." Petik 2. Semua orang berkata bahwa basis kultivasi Yu Zhenghai sangat dalam. Namun, hanya sedikit yang menyaksikan dia beraksi. Setelah pertempuran di Provinsi Jing, Huang Xiji harus mengakui bahwa meskipun ia juga seorang kultivator 8 daun, akan sulit baginya untuk mengalahkan Yu Zhenghai. Jika Anda memiliki permintaan, Brother Xiji, silakan bicara. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kata Yu Zhenghai. Huang Xiji awalnya memiliki banyak permintaan, tetapi ketika dia memikirkan tentang teratai emas 9 daun Jitiandao, dia berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kami hanya teman yang saling membantu." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah. "Kakak Xiji," Yu Zhenghai berteriak, "aku baik-baik saja. Perampok tua itu Wensu tidak bisa mengalahkanku secara langsung dan melakukan serangan diam-diam, sungguh tercela." Saat ini, Hua Chongyang bergegas ke mansion. Dia menangkupkan tinjunya pada mereka berdua dan berkata, "Laporkan, Master Sekte. Kami telah mencari setiap sudut formasi. Perampok tua Wensu telah kabur." Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Yu Zhenghai berkata dengan suara yang dalam, "Temukan dia bahkan jika itu berarti membalikkan kota." "Ya, Master Sekte." Hua Chongyang membungkuk. Sementara itu, di sebuah saluran di utara Provinsi Jing, 5 pria lapis baja yang babak belur sedang berlari. "Jenderal Wen, lewat sini, jika kita mengikuti saluran yang membentang di antara pepohonan besar ini, kita akan mencapai sungai Measure Heaven yang jaraknya 50 mil. Saya sudah menyiapkan perahu di sana." Petik 2. Seorang pria tua terjepit di antara mereka. Baju besinya rusak, dan wajahnya terluka. Ini adalah salah satu dari 8 komandan besar yang menjaga kota Provinsi Jing dan elit masyarakat Konfusianisme, Jenderal Wensu. Wensu melirik kota Provinsi Jing. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan beristirahat sampai saya membalas dendam." Saat dia mengatakan ini, suara yang tenang dan lembut terdengar dari atas pohon. "Permintaan maaf saya. Bab 496, aku adalah elit 8 daun yang tak tertandingi. Selalu telah dan akan selalu." Wensu dan rombongannya seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, untuk memulai. Mereka merasa cukup beruntung bisa selamat dari pertempuran di Provinsi Jing. Mereka semua terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Karena itu, suara yang tiba-tiba itu mengejutkan dan membuat mereka takut. "Siapa di sana?" "Jenderal Wensu, awas." Seorang pendekar berjubah hijau dengan pedang panjang di tangannya bertengger di dahan pohon besar. Dia memandang rendah semua orang dengan sikap tinggi. Dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Maaf, tapi kamu harus tetap di sini." "Kamu adalah..." Salah satu dari mereka menemukan penampilan pendekar pedang ini sangat mirip dengan individu legendaris tertentu. "Dia, Yu Sangrong. Setan pedang, Yu Sangrong." Seseorang berteriak. Jantung Wensu merosot dan berdebar kencang di dadanya.
Bahkan dalam kondisi puncak, dia hanya sedikit lebih kuat dari Huang Xiji. Tidak mungkin dia akan menjadi tandingan Yu Sangrong atau Yu Zhenghai. Dia telah mendengar tentang pertempuran besar antara dua elit 8 daun di hutan awan Radiant juga. Pertempuran epik terkenal di dunia kultivasi. Jelas bahwa pedang iblis Yu Sangrong yang namanya membuat ketakutan di hati mereka yang mendengarnya sekuat Yu Zhenghai. Dia terus menatap Yu Sangrong yang bertengger di pohon dengan waspada dan gentar. Saya tidak bisa panik. Saya harus menenangkan diri. Pada akhirnya, dia menangkupkan tinjunya dan menghirup, mengumpulkan primal ki-nya. Dia berkata, reputasimu mendahului kamu, pedang iblis. Maafkan kami yang kurang ramah. Petik 2. Yu Sangrong dengan tenang berkata, pedangku tidak pernah membunuh seseorang tanpa nama. Selain Wensu, banyak dari Anda harus pergi. Aku akan memberimu 3 napas untuk melakukannya. Petik 2. 4 tentara yang tersisa saling pandang. Wensu mengerutkan kening. Dia buru-buru berkata, melarikan diri dari hadapan musuh adalah pelanggaran maut. Keempat tentara itu tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa menangani Yu Sangrong? Kabur sebelum musuh. Apa kau tidak melakukan itu, kau patua? Petik 1. Kami minta maaf, Jenderal Wen. Apa yang bisa mereka lakukan dalam 3 tarikan napas? Jawabannya sederhana, mereka bisa lari untuk hidup mereka, tentu saja. 4 dari mereka tidak ragu-ragu, mereka berbalik dan segera lari. Hanya dalam sekejap, mereka menghilang di antara pepohonan. Mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, mereka tidak menyadari bahwa Yu Sangrong telah memutuskan teratai emasnya. Siapa yang tidak akan meringkuk ketakutan di hadapan elit 8 daun, Yu Sangrong? Wensu mengerutkan alisnya, ekspresinya gelap. Dia menekan perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya saat dia menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, aku dengar kamu berselisih dengan Yu Zhenghai, Master Sekte dari Sekte Nether. Sejujurnya, saya telah bertarung dengannya selama 100 ronde sebelumnya. Jika Anda menemukannya sekarang, saya yakin Anda akan dapat dengan mudah mengalahkannya sekarang. Petik 2. Masih bertengger di dahan, Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti aku. Hah? Jadi bagaimana jika aku mengalahkannya sekarang? Itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang, Yu Sangrong berkata dengan nada datar. Wensu santai dan berkata, saya juga terluka. Yang terhormat. Yu Sangrong menurunkan tangannya untuk memotong kata-kata Wensu. Dengan sarung di tangan kanannya, dia melemparkannya dengan ringan dan menangkap pedang panjang umurnya. Dengan dorongan tangan kirinya, ledakan energi mengirim sarung pedang itu terbang. Bam! Sarung itu tertanam di pohon. Pedang panjang umur merah diangkat sebelum Yu Sangrong. Aduh, kamu harus mati. Setelah mengatakan ini, Yu Sangrong menepuk pedangnya. Dengan gerakan seringan burung layang-layang, dia terbang menuju Wensu dengan pedangnya. Ekspresi Wensu berubah suram. Dia mundur sekaligus sambil menembakkan beberapa jimat dari telapak tangannya. Bam! 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 Keduanya mulai berkelahi. Yu Sangrong tampak tenang. Dia memegang pedang panjang umur di belakangnya saat dia berjalan menuju targetnya. Wensu terus mengirimkan jimat dan segel naskah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, ini adalah pedang iblis. Ini adalah tuan kedua dari Evil Sky Pavilion, Yu Sangrong, yang setiap gerakannya adalah membunuh. Dia diberi moniker pedang iblis karena suatu alasan. Oleh karena itu, meski terluka parah, bagaimana dia bisa menahan diri saat menghadapi lawan seperti itu? Dia harus secara paksa mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk berjuang demi kelangsungan hidupnya. Mata Wensu membelalak. Dia telah mengirimkan lebih banyak jimat dan segel skrip keluar, namun, iblis pedang menghindari semuanya dan menari-nari di sekitar serangannya, tanpa cedera. Pada saat ini, pedang iblis dengan cepat mendekatinya. Yu Sangrong mengayunkan pedang panjang umur. Bam! 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 Beberapa jimat ditangkis oleh Longevity Sword. Bayangan pedang itu padat sehingga terlihat seperti kabur. Ketika Wensu melihat pedang iblis akhirnya menyerang, dia berteriak, buka. Ledakan segel energi bulat beriak ke sekelilingnya. Avatar 8 daunnya muncul dan bertambah besar. Ledakan, pepohonan di sekitar beberapa puluh meter tumbang. Namun, setelah beberapa napas, avatar Wensu menghilang. Dia merasa tekanannya sedikit berkurang. Di mana pedang iblis? Wensu mendongak dengan hati-hati. Dia melihat Yu Sangrong dengan anggun membalik di udara di atas awan debu yang sedang diaduk. Sepertinya dia berhasil mendorong Yu Sangrong kembali. Dia merasa ini sulit dipercaya. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang, seharusnya mudah bagi pedang iblis untuk menghancurkan avatarnya dan membunuhnya.
Dia heran melihat Yu Sangrong mundur saat ini. Sementara itu, Yu Sangrong menghindari gelombang kejut dari kemunculan avatar 8 daun. Ketika dia mendarat, dia maju lagi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Apakah kamu mempermainkan saya? Wen Su bertanya, marah dan tersinggung. Dia terus mendorong telapak tangannya saat jimat yang berbeda muncul di antara jari-jarinya. Cahaya keemasan samar terlihat berputar-putar di sekitar telapak tangannya. Dia mendorong ke depan. Yu Sangrong menepuk tanah dengan kakinya dan melesat ke udara. Pedangnya melayang di sampingnya. Pedang energi yang sangat padat muncul di udara. Takdir pedang iblis. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Wen Su. Wen Su mendengus. Apakah hanya ini yang dimiliki pedang iblis? Anda akan membayar untuk meremehkan lawan Anda. Dia menyatukan kedua telapak tangannya. Jari telunjuk kirinya terhubung dengan jari telunjuk kanannya. Kemudian, dia menginjak kakinya di tanah sebelum cahaya keemasan di antara jari-jarinya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melepaskan Abandoned Wisdom. Semua elemen ada di tempatnya. Setan pedang ada di atas sementara Wen Su ada di bawah. Sudutnya sempurna, dan waktunya sempurna. Wen Su tidak akan pernah menyerah pada kesempatan yang begitu indah. Serangkaian kata tergantung di atas tangannya, abaikan kebijaksanaan. Ini adalah teknik terkuat dari masyarakat Konfusianisme. Segel energi membentuk peluru tipis di atas jari-jarinya. Kemudian, dia menembak ke arah Yu Sangrong seperti bola meriam. Pedang energi dari takdir pedang iblis bertabrakan dengan segel energi Abandoned Wisdom. Ledakan, ledakan, ledakan. Takdir iblis pedang tidak bisa memblokir kebijaksanaan abaikan. Ekspresi Yu Sangrong tetap sama. Dia melakukan flip 180 derajat dan mundur saat dia melepaskan avatarnya. Jagoan. Saat avatarnya muncul, itu membuat pemandangan yang mengejutkan. Yu Sangrong bergabung dengan avatarnya. Telapak tangannya bergabung dengan telapak tangannya. 4 telapak tangan maju melawan Abandoned Wisdom. Waktu sepertinya melambat saat ini. Itu adalah jurus yang bisa menentukan hasil pertarungan dalam sekejap, tapi sepertinya butuh waktu terlalu lama. Pepohonan tumbang saat dua lawan saling mendekat. Mereka terbang ke atas, satu menekan ke depan sementara yang lainnya mundur. Wen Su melihat sekilas Golden Lotus Avatar Yu Sangrong sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya surga ada di pihak saya hari ini. Siapa yang tahu aku akan bertemu dengan pedang iblis yang telah memutuskan teratai emasnya. Anda sedang mencari kematian. Dia merasa dikuatkan dan penuh harapan sekarang karena dia telah melihat kurangnya lotus emas Yu Sangrong. Api amarahnya akhirnya menemukan jalan keluar. Pancaran kebijaksanaan pengabaian bersinar di antara jari-jarinya saat dia menyerbu ke arah 4 telapak tangan. Energi mereka bertabrakan. Ledakan. Semburan energi horizontal menyapu sekeliling. Bam, bam, bam. Pohon-pohon besar di sekitar mereka tumbang oleh benturan energi. Garis pandang mereka tiba-tiba tidak terhalang sekarang. Wen Su mempertahankan kebijaksanaan pengabaian. 4 telapak tangan Yu Sangrong disilangkan saat dia menangkis pukulan itu. Wen Su mengira Yu Sangrong akan terluka parah karena ini, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Yu Sangrong bukan hanya tidak terluka, tetapi dia masih berhasil mempertahankan avatarnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia memandang Yu Sangrong dengan tidak percaya. 3 daun? Kamu hanya seorang pembudidaya 3 daun. Bagaimana Anda memblokir itu? Mengapa avatar Anda masih di sini? Suaranya bergetar ketika dia berbicara. Pada saat ini, keduanya mulai turun ke tanah. Kamu tahu terlalu sedikit tentang avatar, kata Yu Sangrong acuh tak acuh. Dia memandang Wen Su seolah Wen Su adalah orang mati yang sedang berjalan. Wen Su merasakan amarahnya meningkat. Dia berkata dengan nada menghina, lalu apa? Bahkan jika saya terluka parah, saya tidak akan kalah dari seorang kultivator 3 daun seperti. Swoosh! 3 daun ditembakkan dengan kecepatan kilat ke arah Wen Su dan menyayat lehernya, menciptakan luka yang rapi bahkan sebelum Wen Su selesai berbicara. Keduanya akhirnya menyentuh tanah. Mata Wen Su membelalak saat dia melihat ketiga daun itu dengan tidak percaya. Darah segar terus mengalir dari lukanya. Pada saat ini, 3 daun emas yang bersinar kembali ke sisi Longevity Sword. Meninggal dunia, 2 helai daun tiba-tiba membelah menjadi 2. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. 5 daun berputar di udara dan akhirnya terbang menuju avatar sebelum akhirnya menghilang di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Yu Sangrong berdiri dengan punggung menghadap matahari. Sosoknya yang ramping tampak tinggi dan tak tersentuh. Wen Su tidak bisa melihat ekspresinya melawan sinar matahari. Dia hanya bisa mendengar Yu Sangrong berkata,
Aku adalah elit 8 daun yang tiada taraf, selalu dan akan selalu begitu. Bab 497, Yu Sangrong 5 daun. Datang ke kepala A. Darah yang mengucur dari luka di leher Wen Su mengotori dadanya. Ketika dia merasa dia tidak bisa lagi bernapas, dia merasa seolah-olah jiwanya dicengkeram oleh tangan tak terlihat dari lautan kidantiannya. Sepertinya itu ditarik dari hatinya sebelum sempat bersarang di tenggorokannya, dan akhirnya, lolos dari tubuhnya. Dia jatuh ke belakang. Matahari bersinar di wajah Yu Sangrong, menerangi ekspresi tenang dan tabahnya. Mungkin, dia terbiasa melihat pemandangan seperti itu, dia hanya merasa apatis. Yu Sangrong mengangkat telapak tangannya. Dari batang pohon yang jauh, sarung itu terbang kembali padanya, dan dia menyarungkan pedangnya. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah klaimnya terlalu berani sebelumnya. Bagaimanapun, masih ada tuannya yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Lu Zhou sedang bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing karena dia telah menggunakan semua kekuatannya yang luar biasa. Penambahan 1.500 poin prestasi membuatnya bingung. Di antara 9 muridnya, kemungkinan besar Yu Sangrong adalah orang yang membunuh seorang kultivator agung. Yu Zhenghai belum kembali, dan Ye Tianxin masih dibuang. Tunggu, itu bisa jadi Ming Shiyin juga. Selama pertempuran di Villa Kepatuhan, Ming Shiyin telah membunuh seorang kultivator 5 daun ketika dia hanya seorang kultivator 3 daun. Namun, Ming Shiyin tidak meninggalkan paviliun langit jahat, siapa lagi jika bukan Yu Sangrong. Yu Sangrong 3 daun dengan pengalaman dan teknik seorang pembudidaya 8 daun akan merasa mudah untuk membunuh seorang pembudidaya 5 daun. Lu Zhou tidak terlalu memikirkannya dan menutup matanya untuk terus bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Setelah pertempuran, kota provinsi Jing bukan lagi kota yang berkembang seperti dulu. Jalan-jalan ditempati oleh anggota Sekte Nether. Hanya beberapa rumah yang rusak. Secara umum, pertempuran tersebut tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kota. Dengan basis budidaya 8 daun, itu normal bagi pembudidaya untuk berjuang selama berhari-hari. Jika tidak ada formasi, tidak mengherankan bagi 2 pembudidaya daun 8 untuk menghancurkan kota provinsi Jing. Jelas bahwa mereka menahan diri saat bertarung. Selain itu, kota provinsi Jing telah mengaktifkan formasinya juga, melindunginya dari kerusakan. Pada saat ini, murid-murid Sekte Nether ada di mana-mana, dari tembok kota ke gerbang kota. Lalat berdengung sibuk di atas mayat yang berserakan di tanah. Area formasi juga ditempati oleh pembudidaya Sekte Nether. Bau darah tercium di jalanan hingga ke atas tembok kota. Di dalam rumah Jenderal, Yu Zhenghai, Si Wuya, dan Huang Siji sedang mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Saudaraku yang bijaksana, Provinsi Liang, Provinsi Yi, dan Provinsi Jing sekarang berada di bawah kendali Sekte Nether. Haruskah kita maju ke utara? Yu Zhenghai bertanya. Si Wuya hendak menjawab ketika Hua Chongyang masuk ke kamar. Dia dengan cepat berkata, Master Sekte, kami telah menemukan kepala Wen Su di gerbang kota utara. Yu Zhenghai, Si Wuya, dan Huang Siji secara naluriah bangkit dari keterkejutan. Huang Siji, seorang ahli daun 8, sedikit mengernyit dan bertanya, siapa yang melakukannya? Hua Chongyang menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami tidak yakin. Dengan tangan di punggung, Yu Zhenghai berkata, tentunya, ini adalah pekerjaan elit karena dia mampu membunuh Wen Su, apakah ada yang lain? Hanya ada kepala Wen Su, namun, berdasarkan potongannya, sepertinya itu dibuat dari pedang, jawab Hua Chongyang. Elit jalur pedang. Senyuman muncul di wajah Yu Zhenghai saat dia berkata, yah, itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, seperti kata pepatah, alasan yang adil menarik banyak dukungan, yang tidak adil menemukan sedikit. Jika saya bisa bertemu elit ini, saya harus berterima kasih secara pribadi kepadanya. Di akhir kalimatnya, ekspresinya berubah menjadi penyesalan seolah-olah dia merasa sayang dia tidak bisa bertemu dengan elit misterius yang membunuh Wen Su ini. Menurutnya, tidak ada keraguan bahwa pihak lain bermaksud membantu Sekte Nether dengan menampilkan kepala Wen Su di dekat gerbang kota. Huang Siji menangkupkan tinjunya dan berkata, Anda mendapat dukungan dari orang-orang, Sekte Master Yu. Dunia suatu hari akan menjadi milik Sekte Nether. Petik 2. Hua Chongyang menambahkan, saya telah mengirim beberapa orang ke utara untuk menyelidiki. Berdasarkan pengamatan mereka, telah terjadi pertempuran, dan Wen Su tampaknya telah mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Namun, skill pedang lawannya luar biasa. Tidak ada pedang energi yang terbuang. Dia sangat mengandalkan pedangnya dan tidak meninggalkan banyak bekas. Petik 2. Si Wuya berkata dengan bingung,
selain kakak kedua, siapa lagi yang mampu melakukan ini? Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku yang bijak, Wen Su telah terluka parah olehku. Jika itu kakak muda kedua, Wen Su tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi semua. Itu tidak mungkin dia. Selain itu, karena mengenalnya, dia berharap Wen Su selamat. Petik 2. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Si Wuya bertanya-tanya apakah dia harus menyebutkan masalah tentang Yu Sangrong yang memutuskan teratai emasnya, tetapi pada akhirnya, dia menelan kata-katanya. Pada titik ini, sangat mungkin bahwa kakak tertua tidak ingin mendengar tentang apapun yang berkaitan dengan memutuskan teratai emas seseorang. Gambaran yang lebih besar lebih penting. Kakak tertua-tertua tidak memiliki apapun dalam pikirannya sekarang selain menaklukkan dunia. Di Paviliun Timur Paviliun Langit Jahat. Setelah bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing selama 5 hari, Lu Zhou merasa bahwa kekuatannya yang luar biasa hampir pulih sepenuhnya. Namun, itu jauh dari cukup untuk hanya bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Sekarang penghalang telah dipulihkan, dan dunia diintimidasi oleh kehadiran elit 9 daun di Paviliun Langit Jahat. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk fokus pada budidaya. Jika dia bisa maju dari tahap 1 daun ke tahap 2 daun, ada peluang baginya untuk maju dari tahap 2 daun ke tahap 3 daun. Lu Zhou membuka dashboard sistem dan melihatnya. Sisa hidup, 16.744 hari. Dia memiliki 48 kartu pembalikan. Itu berarti sekitar 45 tahun kehidupan. Fungsi tubuhnya belum maksimal. Setelah memikirkannya, Lu Zhou menggunakan 10 kartu pembalikan. Umurnya meningkat 4.000 hari. Lu Zhou tidak menggunakan kartu pembalikan yang tersisa. Nalurinya memberitahunya bahwa nilai kartu-kartu ini mungkin dihargai setelah Red Scroll diaktifkan. Menguasai. Suara Yuan kecil mencapai dia dari luar, pada saat ini. Masuk. Yuaner kecil membuka pintu dan membawa Cons ke dalam kamar. Keong tampak agak pemalu. Mungkin, dia masih kaget karena memakan tarikan yang bertunas. Biarkan aku melihat tanganmu, kata Lu Zhou. Oh. Keong mengulurkan tangannya di depan Lu Zhou. Lu Zhou meletakkan 2 jari di pergelangan tangan Cons. Lu Zhou merasakan bahwa selain laut dan Tian Qi langsung diaktifkan, sekarang ada beberapa primal Qi yang mengalir melalui pembuluh meridiannya. Segalanya tampak semakin aneh. Jika dia tidak pernah berkultivasi di masa lalu, bagaimana dia bisa memasuki kondisi kultivasi? Dia belum pernah melalui proses body tempering konvensional. Aliran primal Qi bukanlah bahan tertawaan. Jika terkondensasi menjadi energi, dia pasti akan terluka. Lu Zhou mengangkat jarinya dan menatap ke arah Cons dengan saksama saat dia bertanya, Keong, jawab saya dengan jujur, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kultivasi? Penanaman. Keong mengedipkan matanya yang besar. Lu Zhou membalik telapak tangannya. Sebuah avatar miniatur muncul di atasnya. 2 daun berputar di bawah avatar. Yuaner kecil sama sekali tidak menganggap ini aneh. Bukan lagi berita bagi mereka bahwa tuan mereka ahli dalam mengendalikan avatar dari alam yang berbeda. Ini, kata Lu Zhou, adalah arti kultivasi. Aku pernah melihat ini sebelumnya, kata Cons ingin tahu. Apakah begitu? 8 daun, 9 daun, dan 10 daun, Keong mengulurkan jari-jarinya saat dia dengan senang hati menghitung daun yang dia lihat saat dia melihat daun di bawah avatar Lu Zhou. Ketika dia mendengar ini, Lu Zhou merasa sedikit terkejut. Di mana kamu melihatnya? Cons menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak ingat, mungkin aku sedang bermimpi. Petik 2, petik 2. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Apakah dia baru saja mengklaim bahwa dia telah melihat sesuatu dalam mimpinya? Ketika dia melihat Cons kembali normal dan tidak ada masalah lain selain dari temperamen dari Extraordinary Eight Meridian, dia berkata, Yuaner. Ya Tuan, beritahu semua orang untuk fokus pada kultivasi mereka selama 6 bulan ke depan. Mereka bebas memilih untuk memutuskan teratai emas mereka atau tidak. Setiap orang harus membantu satu sama lain, tetapi kita harus cepat dalam hal ini. Juga, tidak ada yang mengajari Cons tentang kultivasi dengan cara apapun. Petik 2. Little Yuaner memahami bagian pertama dari instruksi itu. Bagian kedua membuatnya bingung. Tepat saat Yuaner akan membuka mulutnya untuk bertanya, Lu Zhou menyela, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Ya Tuan. Yuaner kecil membawa Cons menjauh dari Paviliun Timur. Paviliun Timur kembali sunyi. Lu Zhou tersesat dalam pikirannya saat ini. Jika ada pembudidaya 9 daun lainnya, atau bahkan pembudidaya 10 daun, di dunia ini, di manakah mereka saat ini?
Tahap 10 daun hanya ada di buku-buku lama, dan ada juga avatar Tousan Realm Swirling. Lu Zhou memeriksa dashboard sistem. Harga avatar Tousan Realm Swirling adalah 500.000 poin prestasi. Bab 498, saling membantu untuk memutus teratai. Jika dia ingin membeli avatar Tousan Realm Swirling, dia harus menunggu sampai dia mencapai tahap 9 daun terlebih dahulu. Ada jalan panjang di depannya sebelum dia mencapai tahap itu. Saya harus menyimpan poin prestasi saya. Saya tidak bisa menghabiskannya sekarang. Petik 1. Lu Zhou memejamkan mata dan terus berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Keesokan paginya, di luar paviliun timur, Zhu Honggong, Old Eight, berkeliaran seperti dia adalah seorang pengangguran. Pagi, kakak kelima, kakak senior kelima, kamu terlihat lebih cantik dari kemarin, kata Zhu Honggong dengan senyum memikat di wajahnya. Zhao Yue mengerutkan kening. Ada apa, Old Eight? Zhu Honggong melihat sekeliling sebelum dia berkata dengan nada berbisik, kakak senior kelima, apakah Anda telah memutuskan Golden Lotus Anda? Belum? Kenapa? Zhao Yue bertanya. Hanya bertanya. Nucop. Zhao Yue memberinya tatapan rumit saat dia pergi. Zhu Honggong terus berkeliaran. Ketika dia melihat Little Yuaner dan Cons berjalan-jalan, dia memanggil mereka, Little Junior Sister. Kakak senior ke-8. Adik kecil, kamu terlihat lebih cantik dari kemarin, kata Zhu Honggong. Little Yuaner terkikik. Betulkah? Zhu Honggong berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara berbisik, adik kecil, apakah kamu sudah memutuskan lotusmu? Belum? Kenapa? Hanya bertanya, kata Zhu Honggong dengan santai. Yuaner kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu punya terlalu banyak waktu luang. Kemudian, dia membawa Cons ke belakang gunung sambil berlari. Aku tahu itu. Belum ada yang memutuskan Golden Lotus mereka. Mereka pikir mereka bisa membodohi saya untuk memutuskan milik saya dulu. Kesempatan besar itu terjadi. Aku tidak akan memutuskan milikku sampai semua orang memutuskan milik mereka. Tunggu, jika saya memutuskannya dulu, saya bisa berkultivasi lebih awal dari semua orang. Saya tidak bisa menundanya selamanya. Zhu Honggong melihat punggung Yuan kecil yang mundur saat dia mengelus dagunya. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Aku harus mencari kakak senior ketiga dan berbicara dengannya. Tepat ketika dia akan pergi ke tempat latihan di titik tengah gunung, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kakak muda ke-8, kemarilah. Kakak ke-4, Zhu Honggong melihat Ming Xiyin melambai di dekatnya. Matanya berbinar saat dia berjalan. Dia berdiri di depan Ming Xiyin, membungkuk, dan bertanya, kakak senior ke-4, apakah Anda telah memutuskan lotus Anda? Mengapa? Ming Xiyin tidak seperti yang lainnya. Ketika ditanya pertanyaan ini, dia langsung waspada. Hanya bertanya, lupakan itu. Saya akan membantu Anda hari ini. Anda baru saja membuat avatar 100 Tribulations Insight dan belum memiliki daun. Semakin awal Anda memutuskannya, semakin baik. Petik 2. Hah? Berhentilah ragu-ragu. Ayo pergi. Jelas lebih sulit bagi Anda untuk memutuskan lotus Anda. Ini akan lebih mudah dengan saling membantu. Saya akan membantu Anda, dan Anda akan membantu saya. Begitulah cara keempat sesepuh melakukannya. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apa menurutmu itu masuk akal? Ming Xiyin bertanya. Iya, Zhu Honggong mengangguk. Memang, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memutuskan lotusnya. Kemudian, Ming Xiyin meraih kerah Zhu Honggong dan menyeretnya ke paviliun selatan. Saat mereka berada di ruangan itu, dia berkata, tunjukkan avatar Anda. Petik 2, Jangan khawatir, pengait pemisahan saya cepat dan tepat. Ini akan berakhir sebelum kamu menyadarinya. Ming Xiyin membalik telapak tangannya. Hook pemisahannya melayang di atasnya. Seseorang tanpa senjata tingkat surga akan kesulitan untuk memotong teratai mereka. Senjata yang lebih rendah seperti senjata tingkat bumi dan tingkat mistik, Anda harus meretasnya beberapa kali. Beberapa dari mereka lebih buruk. Mereka tidak bisa memutuskannya bahkan setelah meretasnya selama setengah hari. Kenapa kamu banyak berkeringat? Tunjukkan avatar Anda, cepat. Jangan membuang waktu. Petik 2. Swoosh. Zhu Honggong berbalik dan lari. Dia menerobos pintu dan berlari keluar paviliun. Melarikan diri. Ming Xiyin bergerak cepat dan mengaktifkan avatarnya. Jagoan. Ming Xiyin dan avatarnya muncul di depan Zhu Honggong. Dia menangkapnya. Saya mencoba membantu Anda. Beraninya kamu kabur. Apa yang Anda takutkan? Apakah kamu laki-laki? Anda tidak harus menjadi pengecut ini. Lihatlah kakak senior kedua, dia adalah pahlawan sejati.
Dia sangat gagah berani. Anda harus tahu bahwa ketika kakak senior kedua memutuskan Golden Lotus-nya, tidak ada yang namanya pil bertahan hidup. Kakak senior kedua adalah pionir sejati, Old Eight, lebih percaya diri. Tunjukkan keberanianmu. Petik 2. Su Honggong terkekeh pahit. Dia berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, aku baru saja melakukan pemanasan. Kemudian, dengan sangat enggan, dia memanggil avatarnya. Begitu avatarnya muncul, dia buru-buru berkata, kakak senior, tunggu. Pengait pemisahan Ming Shihin meledak dengan pancaran keemasan saat dia mengayunkannya ke teratai emas Su Honggong. Ah! Tangisan yang tidak berbeda dengan pekikan babi bergema di seluruh paviliun selatan. Saat teratai emas jatuh ke tanah, bagian atas dari avatar itu melebur kembali ke tubuh Su Honggong. Pada saat ini, Ming Shihin menggaruk kepalanya dan bertanya, Old Eight, apakah kamu makan pil bertahan hidup pemecah lotus? Su Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Matanya memutar kembali ke rongganya, dan dia pingsan. Ming Shihin tidak bisa berkata-kata. Dia dengan cepat mengeluarkan pil bertahan hidup dan memasukkannya ke dalam mulut Su Honggong. Kemudian, dia mengeluarkan pil bertunas dan melakukan hal yang sama. Setelah semua itu, dia membawa Su Honggong kembali ke kamar dan melemparkannya ke tempat tidur. Ming Shihin bergumam pada dirinya sendiri, kamu harus berterima kasih padaku, hasil penelitian terbaru Akademi Biduk sekarang ada di dalam dirimu. Meskipun pil bertunas daun ini tidak sekuat yang dimakan keong, kualitasnya juga bagus. Jika Anda memakannya dengan pil bertahan hidup, Anda akan dapat dengan mudah menumbuhkan satu daun. Petik 2. Ming Shihin menunggu beberapa saat lagi di dalam ruangan. Ketika dia melihat kondisi Su Honggong mulai stabil, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja meninggalkan ruangan ketika dia melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng lewat, dengan jelas berusaha untuk mengurangi kehadiran mereka. Hei, mau potong teratai? Saya akan membantu Anda secara gratis, Ming Shihin berteriak pada mereka. Ah, tidak apa-apa. Kami tidak membutuhkan itu. Selamat siang, Mr. Ford. Pan Zong dan Zhou Jifeng berbalik dan lari. Tuan ke-8 yang malang. Jadi, betapa sakitnya memutuskan lotus seseorang. Sepertinya lebih menyakitkan daripada mati. Keduanya lega karena telah memilih alternatif lain untuk dibudidayakan. Ketika dia melihat duo itu melarikan diri, Ming Shihin mengangkat bahu tanpa daya. Old Ford. Kakak ketiga, Ming Shihin berbalik dan melihat Duan Museng berjalan ke arahnya dengan tombak tuan di tangannya. Ekspresi tekad bisa dilihat di wajahnya. Keempat tua, saya telah memikirkannya sepanjang malam, dan akhirnya saya mendapatkan pencerahan, kata Duan Museng. Pencerahan apa, kakak ketiga? Ming Shihin bertanya dengan senyum memikat. Rekan-rekan murid harus saling membantu, Anda membantu saya memutuskan lotus saya, dan saya akan membantu Anda memutuskan lotus Anda. Apa yang kamu katakan? Duan Museng bukanlah seseorang yang takut akan rasa sakit. Namun, secara alami lebih baik jika seseorang membantunya memotong lotusnya. Sekarang sebagian besar sekte di dunia kultivasi secara aktif memotong teratai mereka dan membudidayakan kembali, kita tidak bisa ketinggalan. Jika tidak, paviliun langit jahat akan ditinggalkan dalam debu. Petik 2. Kakak ketiga, aku bisa membantumu memutuskan lotusmu. Namun, bagaimana kamu berencana untuk memutuskan lotusku? Ming Shihin bertanya, merasa khawatir. Dengan tombak tuanku, tentu saja. Duan Museng terus berkata, saya telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam teknik tombak saya sejak lama. Saya dapat melepaskan 100 tombak energi dalam waktu yang sangat singkat. Itu akan cukup untuk memutuskan teratai emasmu. Petik 2. Ming Shihin. Petik 2, petik 2. Kakak keempat, mengapa kamu berkeringat begitu banyak? Jangan khawatir, saya tidak akan menahan diri. Saya telah mensimulasikan berbagai teknik tombak dalam pikiran saya akhir-akhir ini. Jalan terbaik. Sebelum Duan Museng bisa menyelesaikannya, dia merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya. Old Ford, saya perintahkan Anda sebagai kakak senior untuk kembali ke sini. Ming Shihin berlari menuruni gunung dengan kecepatan kilat. Siapa yang bisa menahannya? Dia memutuskan untuk tidak memutuskan lotusnya, menjadi ahli 8 daun seumur hidup sepertinya tidak terlalu buruk. Mengapa dia harus berusaha mencapai tahap 9 daun? Itu tidak masuk akal, bukan? Mengapa ada begitu banyak kultivator dengan pikiran cacat di dunia kultivasi? Banyak dari mereka bahkan tidak dapat mencapai tahap 8 daun sampai hari mereka mati. Mengapa mereka bahkan memutuskan teratai mereka? Bukankah cukup berjuang untuk menjadi kultivator 8 daun? Petik 1.
Ming Xiyin terbang menuju kaki gunung dengan kecepatan kilat. Dia mendarat di dahan dan membuat dirinya nyaman sebelum dia tertidur lelap. Dia menikmati belayan lembut angin saat suara memekakkan telinga bergema di udara. Suaranya sangat unik, dan menyebar jauh dan luas. Duduk di dahan, Ming Xiyin melihat sekeliling. Dia melihat seekor binatang bersayap di udara melaju kencang menuju gunung dengan kereta terbang di belakangnya. Apa-apaan? Binatang yang sangat besar. Burung itu memiliki sayap yang masing-masing membentang sepanjang 50 kaki. Bulunya berwarna merah tua, dan matanya sebesar kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ming Xiyin tidak mengenali binatang ini, tetapi dia yakin bahwa binatang itu tidak ada di sekitar pemukiman manusia. Dia, tentu saja, terkejut. Apakah itu berasal dari 4 hutan? Ming Xiyin melompat ke udara dan pergi menemui binatang terbang itu dengan kereta terbang. Seperti yang dia duga, binatang bersayap itu menuju ke Gunung Pengadilan Emas. Mungkin, itu karena kesopanan, kereta itu tidak terbang tinggi tetapi mempertahankan ketinggian rendah. Itu mencapai kaki gunung dalam waktu singkat dan melambat sampai berhenti. Ming Xiyin memandang 5 orang di kereta terbang itu. Mereka mengenakan pakaian merah tua dari negeri asing dengan topi bersulam dan kumis yang dibelah. Pemimpinnya memiliki tubuh kekar dan mata setajam elang. Pemimpin itu menatap Ming Xiyin yang melayang di udara. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu kirinya dan berkata sambil membungkuk sedikit, "Temanku, aku utusan dari Rowley. Nama saya Lani, dan saya ingin bertemu dengan penguasa Paviliun Langit Jahat." Petik 2.